Di sebuah desa kecil di tepi hutan, hiduplah seorang anak bernama Rita. Rita adalah anak yang sederhana namun memiliki tekad yang kuat untuk sukses. Sejak kecil ia belajar dari orang tuanya, Pak Ajami dan Bu Laili, yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dan setiap pagi Rita selalu membantu kedua orang tuanya untuk membereskan rumah. Ma, Abah, ada nggak kawan bantu sebelum sekolahan? Begitu lagi Rita, jangan lupa sarapan sebelum berangkat ya. Rita, ikam pusing bantu banget. Ikam fokus aja balik sekolah. Mama dan Abah bangga banget ikam. Ulun juga bangga banget di kuitan kayak pian. Ulun berjanji belajar bujur-bujur supaya kau mangkat belajar Tuhan pian. Kami tahu Rita selalu berusaha yang terbaik. Jangan lupa berdoa dengan rendah hati. Tinggi ma, Abah, ulun ke sekolahan dulu lah. Setiap pagi Rita ke sekolah dengan berjalan kaki, dan setiap pagi dia bertemu Caca di gerbang sekolah. Hai Rita, pagi ini kamu terlihat ceria banget lah. Ada kabar baik? Gak ada kabar baik sih, hanya saja hari ini aku sangat bersemangat. Aku bisa menyelesaikan tugasku tadi malam. Bagaimana dengan kamu? Aku baik-baik saja. Oh ya, apakah kamu sudah menyelesaikan PR matematika yang diberikan guru kemarin? Tentu sudah. Kalau kamu tidak mengerti, aku bisa membantu kamu. Rita, makasih lah kamu berbudaya mengapresiasi kebaikan kamu benar. Sama-sama Caca, kita kan teman, jadi harus saling membantu. Ayo kita kembali ke kelas sebelum bel masuk berbunyi. Ayo. Bel pun berbunyi, mereka bersama-sama masuk ke dalam kelas untuk memulai pelajaran pada hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, minggu depan kita akan memulai proyek penelitian. Tugas ini membutuhkan penelitian mendalam dan kerja keras dari kalian semua. Baik Bapak. Pak, bolehlah kami bekerja dalam kelompok? Kalian bisa memilih untuk bekerja sendiri ataupun bekerja secara kelompok kecil. Pak, berapa banyak sumber yang harus kami gunakan dalam penelitian ini? Minimal 5 sumber terpercaya, tapi semakin banyak semakin baik juga. Kak, kira-kira untuk tugas kali ini ada tema khusus nggak? Temanya bebas, tetapi saya ingin memilih topik yang relevan dengan pelajaran kita yang kalian minati. Ini akan membuat penelitian kita lebih menarik dan menyenangkan. Pak, apakah ada batasan waktu untuk hasil penilaian presentasi kami? Ya, setiap kelompok atau individu akan mendapatkan waktu maksimal 10 menit untuk presentasi. Pastikan kalian menyusun presentasi dengan baik dan jelas. Bapak, untuk presentasi kali ini kira-kira kami boleh menggunakan media video atau gambar tidak? Tentu saja Rita, menggunakan media seperti video, gambar, ataupun grafik bisa membuat presentasi kalian lebih baik dan mudah dipahami. Apakah kami boleh bertanya kepada orang lain di luar sekolah untuk membantu penelitian kami? Wawancara dengan ahli ataupun orang yang memiliki pengalaman dalam topik kalian bisa menambah nilai pada penelitian kalian. Terima kasih Pak, penjelasannya sangat membantu. Sama-sama, saya senang kalian antusias. Saya yakin kalian semua bisa melakukan dengan baik. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang masih belum jelas. Sekarang, mari kita mulai pelajaran hari ini.
Saat istirahat, mereka berdiskusi tentang tugas yang akan mereka kerjakan. Oke teman-teman, jadi tema wawancara kita sekarang adalah bagaimana dampak media sosial terhadap remaja. Jadi sekarang kita harus membagi tugas, terus kita harus menentukan siapa saja yang akan kita wawancarai. Bagus Rita, bagaimana kalau kita mulai dengan menentukan siapa saja yang akan kita wawancarai? Aku berpikir untuk mewawancarai guru bimbingan dan konseling karena mereka pasti punya banyak informasi tentang masalah ini. Ide bagus Caca, aku bisa wawancara beberapa teman di kelas kita. Mereka pasti punya banyak cerita tentang pengalaman mereka dengan media sosial. Aku setuju, selain itu kita bisa coba wawancara orang tua. Mereka bisa memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana media sosial mempengaruhi anak-anak mereka. Hebat, jadi Caca akan mewawancarai guru bimbingan dan konseling, lalu Rijal akan mewawancarai teman-teman di kelas, nanti kita akan bersama-sama mewawancarai guru, lalu aku bisa menghubungi beberapa ahli untuk membantu penelitian kita. Bagus, kita juga perlu menyusun daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan. Apakah ada ide tentang pertanyaan yang harus kita ajukan? Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan umum seperti seberapa sering kamu menggunakan media sosial dan apa yang paling kamu sukai dari media sosial. Lalu kita bisa masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam seperti apakah kamu merasa media sosial mempengaruhi kesehatan mentalmu? Harus menanyakan tentang pengalaman negatif yang mungkin mereka alami di media sosial seperti bullying atau tekanan sosial. Itu bisa memberikan wawasan yang lebih lengkap. Setuju, jadi kita punya 3 kategori pertanyaan: penggunaan umum, dampak positif, dan dampak negatif. Terus kita juga harus memastikan setiap wawancara berjalan lancar dengan mengatur jadwalnya. Kita punya waktu 1 minggu untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Bagaimana kalau kita bertemu lagi di sini 3 hari sebelum tenggat waktu untuk menyatukan hasil wawancara kita? Dengan begitu kita punya cukup waktu untuk menganalisis data dan membuat laporan. Ide bagus, kita bisa membagi tugas analis data dan penyusun laporan di pertemuan berikutnya. Setuju, aku akan mulai menghubungi beberapa orang tua yang bisa aku wawancarai. Oke, sekarang kita punya tugas masing-masing. Jangan lupa catat hasil wawancara dengan baik dan siapkan pertanyaan-pertanyaan ya jika diperlukan. Semangat teman-teman! Setelah 1 minggu mereka mengerjakan tugas itu, hari ini adalah hari di mana tugas itu harus dikumpulkan. Selamat pagi anak-anak. Saya melihat kalian sudah mengumpulkan hasil wawancara. Bagaimana prosesnya? Pagi Pak, prosesnya cukup lancar. Kami berhasil melakukan wawancara dengan baik. Kami melakukan wawancara kepada guru bimbingan, beberapa teman, dan beberapa orang tua. Kami juga mendapatkan wawancara dari berbagai ahli. Sekali. Apa saja temuan utama di wawancara kalian? Kami menemukan bahwa sebagian besar siswa merasa media sosial memiliki dampak positif seperti kemudahan berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Namun ada juga yang merasakan dampak negatif seperti kecemasan dan tekanan sosial. Kami juga mendengar dari orang tua bahwa mereka khawatir tentang penggunaan media sosial di kalangan kami. Kalau mereka menggunakan berlebihan, bagaimana itu bisa mempengaruhi diri kami? Wawancara dengan teman-teman di kelas, kami mendapatkan berbagai perspektif. Beberapa merasa media sosial membantu mereka tetap terhubung dengan teman-teman. Terkadang mereka merasa cemas atau iri. Menarik sekali. Bagaimana dengan analisis dan penyusunan laporan? Apakah ada kesulitan atau tantangan bagi kalian yang kalian hadapi? Selama tugas berlangsung, kami sedikit mengalami kesulitan Pak dalam menganalisis data karena ada banyak informasi yang harus dipilih. Tapi kami berhasil membuat beberapa kategori utama dari hasil wawancara yang kami lakukan.
Kami juga membuat grafik dan ringkasan untuk memudahkan pemahaman. Nah, kami juga menyajikan data dengan cara yang jelas dan informatif. Kami juga memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang kami dapatkan, seperti pentingnya keseimbangan penggunaan media sosial, perlunya pendidikan yang lebih dalam, dan bagaimana dampaknya terhadap diri kami sendiri. Telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya senang melihat kalian bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan wawancara yang berharga. Jika ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan, saya akan memberitahu kalian. Terima kasih atas usaha dan kerja keras kalian. Terima kasih Pak, kami juga belajar banyak dari proses ini. Semoga laporan kami bisa bermanfaat. Tentu saja. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras kalian. Sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk dan melanjutkan pekerjaan hari ini. Terima kasih. Hari ini pun tiba hari di mana Rita melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dengan beasiswa penuh. Hal ini tentu adalah kabar yang sangat baik. Rita pun memberitahu orang tuanya tentang hal ini. Nah, Abah, ulun bisa kabar baik kesan berhentian, ulun lulus di sekolah, terus ulun dapat beasiswa penuh untuk lanjut kuliah. Wah, ini kabar yang sangat luar biasa. Kami sangat bangga padamu. Nah, selamat Rita. Kami berdua ini tahu kerja keras kamu selama ini. Ini adalah hasil dari kerja keras kamu. Kayak apa rasanya kerja keras kamu memakan hasil? Rasanya luar biasa benar, mah yang kadang nyangka bisa dapat. Terus ulun kada bakal menyanyiakan kesempatan ini. Sangat terharu, kami selalu percaya bahwa apa yang kamu inginkan. Apa rencanamu selanjutnya? Rencana ulun hendak melanjutkan kuliah bulan depan. Terus ulun hendak mengajar jurusan yang ulun impikan selama ini. Kami yakin kamu bakal sukses. Hendak merayakan ini pian berdua. Ulun berterima kasih banyak atas cinta yang pian berdua berikan kawan ulun selama ini. Kami senang bisa berbagi momen bahagia ini denganmu. Ini adalah awal perjalanan baru yang menarik. Kami bangga benar Ikam terus saja berusaha. Kami mencari kamu dapat melakukan hal-hal yang hebat. Sekali lagi terima kasih banyaklah Ma, Abah. Ulun berjanji kesempatan ini kalau bakal ulun sia-siakan. Intinya ulun akan membuat Tuhan pian bangga. Setelah selesai kuliah, Rita kembali ke desanya dan membangun sebuah sekolah di desa itu. Dari kejauhan ada orang yang memandang Rita dengan raut tak suka. Siapakah orang itu? Jeng jeng jeng.